Sekarang kita akan masuk firman Tuhan, saudara. Kita belajar dengan tema, Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Satu pengertian, Tuhan itu rindu membawa setiap kita yang terkapar atau yang tidak pun mulai bangkit, bahkan terbang tinggi. Dipakai Tuhan, diangkat, saudara, seperti dengan sayap Raja Wali. Itu kerinduan Tuhan, itu janji Tuhan, itu tema yang Tuhan berikan untuk bulan ini. Apapun keadaan saudara, ya saya percaya itu luar biasa sekali kesempatan dipakai oleh Tuhan. Lalu terbang tingginya, ya digambarkan dengan di sini temanya duduk di first class, Raja Walinya Tuhan. Jadi seperti orang naik pesawat. Naik pesawat itu ada beberapa kelas. Pertama kelas ekonomi, itu biasa. Ya untuk beli tiket antri biasa. Ya banyak gitu saudara. Nanti setelah itu masuk di dalamnya, ya kursinya kursi biasa, semuanya biasa gitu saudara. Makanannya ya makanan biasa. Tapi ada lagi kelas di atasnya, bisnis misalnya gitu saudara. Itu sudah beda lagi. Mau ya check-in aja sudah ada karpet merahnya misalnya, secara khusus bisa lebih cepat masuk di dalamnya. Kursinya lebih besar lagi saudara, makanannya juga lebih ya bagus lagi saudara. Yang penting ada fasilitas-fasilitas yang beda, yang lebih baik, yang lebih premium, yang lebih lagi. Apalagi kalau yang tadi first class, biasanya adanya itu untuk yang jauh-jauh di luar negeri saudara. Itu lebih luar biasa. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu baca ada satu penerbangan yang dia berkata, kalau engkau beli yang first class, dijemput di rumah pakai Alphard gitu saudara. Kalau saudara mau dijemput, jemput saudara di rumah. Asal dalam kota ya, bukan jemputnya dari Kalimantan enggak. Ya itu dijemput saudara. Lalu semuanya enggak usah antri, datang langsung masuk di lounge saudara. Ada yang ngurusi tiketnya sendiri, nanti sampai pesawat diantar mobil lagi dan macam-macam. Artinya punya fasilitas yang jauh lebih baik lagi saudara. Punya banyak hal yang spesial khusus. Artinya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan saudara, ya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, berjalan dalam tuntunan Tuhan saudara, dalam ketaatan, kita akan dibawa oleh Tuhan naik dan naik, bukan turun. Kita akan dibawa seperti terbang dengan sayap Raja Wali. Punya saudara fasilitas yang khusus, yang beda dengan yang lain saudara. Kenapa? Kita diangkat menjadi anak saudara, bukan sekedar hamba dosa, tapi anaknya Tuhan. Nah, saya ingin ajak kita baca Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel. Ini bicara kepada bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Waktu mereka berteriak, Tuhan utus Musa, bawa mereka keluar di Mesir. Tapi Fir'aun tidak gampang-gampang. Wah, kerasa tidak boleh ditentang. Ya Tuhan hajar dengan tulah ke-1, dengan tulah ke-2, dengan tulah ke-3, terus sampai tulah ke-10. Sehingga akhirnya Fir'aun terkapar, sudah menyerah. Mau tidak mau mereka ya diizinkan keluar saudara. Kuasa Tuhan memaksa Fir'aun. Tadi katakan, kamu sudah lihat bagaimana Tuhan melakukan Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu ke atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi dibawa oleh Tuhan. Kalau tadi pada Fir'aun ya sampai terkapar kuasa Tuhan karena ya menentang. Tapi pada umat Allah dibawa oleh Tuhan, jalan keluar, dibawa terbang. Seperti tadi dikatakan, seperti aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali saudara. Dibawa naik, punya kekuatan yang luar biasa. Sayap Raja Wali itu luar biasa sekali saudara. Kalau saudara lihat Raja Wali terbang biasanya membumbung tinggi. Dan kalau emprit gitu, terus Raja Wali kadang-kadang cukup sayapnya dikembangkan saja tetap mengembang. Betul enggak? Ada badai, enggak takut, yang lain takut. Ada badai, membumbungnya lebih tinggi. Ada kekuatan, kuasa yang luar biasa dari sayap Raja Wali. Tuhan gambarkan seperti itu. Kita akan terus dibawa terbang dengan kekuatan seperti sayap Raja Wali. Tepuk tangan saudara. Dan membawanya kamu kepadaku. Membawa pada apa? Tuhan. Yang lebih mendekat pada Tuhan. Membawa pada janji Tuhan. Membawa pada rencana Tuhan. Membawa pada kasih karunia daripada Tuhan. Mencapai
apa rencana janji daripada Tuhan, saudara. Lalu Alkitab bahasa masa kini diterjemahkan ayat ini, kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir tadi, ya, dengan kuasa Tuhan paksa Mesir atau Fir'aun, dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku, yang Tuhan yang membawa di tempat ini dengan apa? Kuasa besar, saudara. Dengan apa, saudara? Kuasa besar, seperti burung raja wali membawa anaknya di atas sayapnya. Jadi dengan kuasa besar, dengan mujizat besar, dengan backup yang besar, dengan otoritas yang besar, dengan kasih karunia yang besar, di backup Tuhan, sehingga terus tadi bisa naik, bisa naik, bisa naik. Support yang besar, kepercayaan besar, karya Tuhan yang besar. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Sehingga terus sekalipun dihadang apapun tetap saja, karena ada kuasa besar daripada Tuhan menyertai mereka. Kita bisa lihat, saudara, waktu mereka keluar, Fir'aun, saudara, berubah pikiran. Kumpulkan pasukannya, kejar semua pasukan, kumpulkan semua, kejar mereka. Jangan mereka boleh pergi. Budak itu harus tetap jadi budak. Kita kehilangan budak, harus nyuci sendiri, saudara. Kehilangan budak banyak sekali. Kejar, pasukan penuh kejar, dan sampai Laut Tibero. Saudara masih ingat ya, saudara? Di sana mereka ngalami problema. Depannya laut, jalannya tidak bisa. Kanan kalau mereka lari pun pasti dikejar. Mereka jalan kaki, ada yang gendong anak, ada yang bawa bebek. Tapi musuhnya kereta. Perang, saudara. Kiri juga dikejar. Balik sudah ditangkap, diperbudak lagi atau dibantai kalau enggak mau, saudara, betul. Tapi sekali lagi Tuhan dengan kuasa yang besar, Laut Tibero dibelah menjadi dua. Laut Tibero apa, saudara? Dibelah menjadi dua. Lah, sekarang saya ajak saudara mengimajinasikan peristiwa itu. Sebab kadang-kadang kalau kita enggak mengimajinasikan, enggak bisa punya bayangan. Saat itu mereka dicatat di Alkitab yang dibawa keluar laki-laki dewasanya saja sekitar 600.000. Saya ulangi laki-laki dewasa. Sekitar berapa? 600.000, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Jadi penafsir menghitung sekitar 2 juta. Sekitar berapa? Jadi saudara bisa bayangkan, oh Tuhan pakai Musa mimpin bangsa Tegar Tengku seperti ini, jumlahnya 2 juta orang. Saudara bisa bayangkan gimana ngaturnya mereka. Saya sering bawa rombongan Odiland, 30 orang saja, kadang-kadang macam-macam kok, saudara. Ada yang makan ribut, sukanya ini sukanya gitu, saudara. Ada yang satu mau shopping, ada yang mau shopping gitu, saudara. Ada yang mau shooting gitu, saudara. Macam-macam gitu, saudara. Itu aja kadang-kadang bingung kenapa. Apalagi 2 juta orang, itu perlu pengurapan yang besar, itu perlu otoritas yang besar, itu perlu pertolongan Tuhan yang besar, itu perlu kasihkan yang besar. Kok diam terus, saudara? Betul, saudara. Tanpa itu nggak bisa. Tapi kita bisa lihat betapa Tuhan untuk mereka bawa terbang dengan kuasa yang besar, backup yang besar, mujizat yang besar. Sekarang bayangkan lagi ya, saudara. Mereka jumlahnya berapa? 2 juta, itu termasuk anak-anak, saudara. 2 juta. Lalu dikejar oleh pasukan tentara Mesir. Fir'aun ada belakangnya. Saudara, mereka laut dibuka, saudara. Kira-kira nyebrang 2 juta. Mimpin 2 juta orang nyebrang itu butuh berapa lama? Saya beri contoh ini saja, saudara. Di gedung ini saja ya, betul lah. Ya, berapa saudara di sini? Ini kita punya 5 pintu. Coba semua ditutup hanya 1 pintu. Ya kira-kira butuh waktu berapa lama? Lama toh? Ini baru sekian loh, saudara. Itu lama. Lah kalau 2 juta turun dasar laut, naik lagi butuh berapa? Jadi kalau saudara bisa bayangkan itu besar sekali. Ya dibelahnya itu besar sekali. Ada artikel yang mempelajari, menaksirkan. Jadi untuk mereka bisa nyebrang waktu itu, sehingga tentara Firaun nggak sampai nyergap mereka, saudara. Dibutuhkan satu yang luar biasa luas, saudara. Jadi kalau dihitung kira-kira 5.000 orang berbaris. 5.000 itu, saudara, lebarnya. Terus belakangan. Jadi 5.000 barisan. 5.000 apa? Barisan, saudara. Karena 2 juta, betul nggak? Itu kan 1 orang lah. Kapan seminggu mungkin baru selesai.
Itu 5.000 saudara. Kalau 5.000 satu orang ini 0,5 meter lah dihitung. Saudara betul ya. Kalau 5.000 jadi berapa? 2.500 meter. 2,5 kilo lebarnya. Jadi yang dibelah itu kira-kira 2 kilo. Ya setengah. 2,5 kilometer lebar sekali. Artinya satu mujizat yang besar, kuasa yang besar, mujizat yang besar sedang terjadi disertai dengan kuasa yang besar. Betul? Kalau saudara bisa bayangkan apa yang sedang dilakukan Tuhan, saudara nggak akan takut. Tuhan akan menyertai dengan pasukan yang besar. Tuhan akan menyertai dengan kuasa yang besar. Tuhan akan menyertai dengan mujizat yang besar. Apapun masalah saudara, Tuhan lebih besar. Apapun ya masalah yang datang, sekali lagi, oh Tuhan menyertai dengan penyertaan yang lebih besar. Baik itu hutang yang ngejar saudara, mau membantai saudara. Baik itu sakit penyakit yang kejar saudara, mau membantai saudara. Masalah apapun yang mengejar saudara, yang mau membantai. Ingat, Tuhan menyertai engkau. Sekalipun tidak ada jalan, Dia buka jalan. Sekalipun lautan, buka dengan kuasa yang besar. Kalau saudara bisa membayangkan, iman saudara akan bangkit. Saudara akan terharu. Saudara bisa nangis. Tuhan kau luar biasa. Dengar ya saudara, belajar firman jangan hanya baca. Saudara jangan hanya dengar, renungkan firmanku siang malam. Kalau saudara seperti ini dijelaskan, renungkan, hebat ya seperti ya. Bandingkan dengan masalah saudara, saudara terhibur, saudara dikuatkan, saudara bisa terharu, saudara bisa bersuka cita di dalam Tuhan, dan saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang nyata, kuasa Tuhan yang nyata. Tepuk tangannya lebih mantap lagi saudara. Ya satu lagi saudara, bukan hanya kuasa yang besar. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan. Ini sampai wah puji Tuhan. Seperti kalau saudara Alam 1 gitu ya. Wah puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Hari demi hari. Katakan saudara, hari demi hari. Bukan pernah mengalami mujizat saudara. Bukan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Hari demi hari. Dulu pernah ditolong, sekarang ditolong, nanti tetap ditolong. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Saudara dengar, hari demi hari Tuhan menanggung kita. Hari demi hari Tuhan menanggung saya, Tuhan menanggung saudara, Tuhan menanggung saudara, Tuhan menanggung saudara, Tuhan menanggung saudara. Hari demi hari saudara, Allah adalah keselamatan kita saudara. Bukan hanya pernah, bukan hanya sering, hari demi hari. Menanggungnya gimana saudara? Saya beri gambaran. Seperti kita orang tua menanggung anak kita. Sejak dari kandungan semua ke dokter ditanggung orang tuanya toh. Bukan ini bayinya suruh bayarkan kita toh, saudara. Betul nggak saudara? Mau sampai melahirkan besok sudah besar nggak mungkin ditagih. Dulu aku bayari kamu ya untuk lahir supaya aman ya. Nggak mungkin toh saudara. Sudah lahir susunya, popoknya, semuanya saudara. Sampai mulai besar, sekolahnya, biayanya, semua makan sampai puluhan tahun saudara ditanggung oleh orang tua. Betul nggak? Betul saudara, kalau saudara orang tua lebih ngerti lagi. Saudara itu otomatis lah. Anakmu engkau yang nanggung. Gak pernah mikir macam-macam. Betul gak? Sejak dari kandungan sampai lahir. Sama kebutuhannya. Semua apapun ditanggung orang tua. Ditanggung orang. Sampai sekolahnya. Sampai semuanya. Demikian. Bapak di surga Tuhan menanggung setiap saudara. Apa yang sedang saudara butuhkan ditanggung oleh Tuhan. Apa yang harus saudara biayai ditanggung oleh Tuhan. Apa yang harusnya jadi tanggung jawab saudara yang tidak bisa saudara atasi ditanggung oleh Tuhan. Ditanggung oleh Tuhan hari demi hari. Ya, waktu kandungan ditanggung oleh Tuhan. Waktu kita lahir masih bayi ditanggung semua oleh orang tua. Betul enggak? Tuhan menanggung saudara. Sampai kecil, sampai sekolah ditanggung oleh Tuhan. Saudara bisa perhatikan sejak saudara lahir baru dalam Kristus. Banyak hal. Yang pasti yang pertama, Dia sudah menanggung segala dosa kesalahanmu di atas kayu salib. Betul saudara? Dia sudah sanggung apa? Sakit penyakitmu di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semua kutuk yang harusnya ditimbakan, ditanggung Dia. Dia tanggung segalanya hari demi hari, hari demi hari.
dulu pernah ditanggung. Sekali lagi, sekian banyak. Sekarang jangan takut. Kalau dulu ditanggung, sekarang juga akan ditanggung oleh Tuhan. Masa depan jangan takut. Masa depan tetap ditanggung oleh Tuhan. Amin saudara, amin. Saya percaya itu luar biasa. Kalau saudara bisa membayangkan bagaimana ayat ini dikatakan ditanggung, itu luar biasa. Saya beri contoh ya. Yang keluar tadi jumlahnya berapa orang? 2 juta. 2 juta itu di padang gurun perlu makan apa enggak? Kira-kira butuh makanan berapa? Banyak itu berapa? Gini saudara, kalau saudaranya banyak itu enggak punya bayangan. Harus dihitung. Supaya saudara bisa membayangkan. Coba dikeluarkan hitungannya. Itu 2 juta selama berapa lama? 40 tahun. Hitung ya. Itu yang ditanggung makanan berapa ya? Kan padang gurun kan nggak ada makanan, betul nggak? Mau makan apa? Mereka itu jalan loh saudara, bukan menetap 40 tahun loh, betul nggak? Di padang gurun. Kalau dihitung ini ya dari buku sudah dihitung kebutuhan makan bangsa Israel di padang gurun ya diperkirakan satu hari itu 4.000 ton untuk 2 juta loh saudara, 2 juta orang saudara. Lalu kali 365 itu 1 tahun saudara, kali 40 itu 4 tahun. Dan jumlahnya berapa itu? 58 apa? 58 juta 400.000 ton. Saudara, kalau dihitung uangnya berapa itu? 63 itu dikalikan lah saudara. Pokok airnya jadi berapa itu ya? 99 apa ya? Miliar ya. 800 juta. Yang penting itu hanya makanan. Ya belum tongsengnya, belum capcainya. Saudara, betul enggak? Itu mungkin aja gandum makan tau saudara, betul enggak? Loh, saudara bayangkan, sekian lama enggak pernah kekurangan. Tuhan itu bisa di padang gurun enggak ada pun mana bisa turun. Enggak ada lauknya saja burung puyuh bisa turun. Betul? Airnya butuh berapa? Coba dihitung lagi, airnya berapa? Ya kebutuhan minum bangsa Israel di padang gurun ya diperkirakan seperti itu saudara, 12.000 per liter satu hari itu karena jumlahnya banyak sekali ya, kali 365 kali 40 tahun jadi berapa itu ya? Miliar ya, 175 miliar 200 juta liter air. Saya mau tanya, kebutuhan saudara berapa sih? Apa Tuhan nggak sanggup menanggung? Hutangmu berapa sih? Apa Tuhan nggak sanggup menanggung? Kebutuhan modalmu berapa sih? Apakah Allah tidak bisa menanggung? Kebutuhan KACT berapa sih? Apakah Allah tidak bisa menanggung biayanya? Yang penting saya ajak saudara perhatikan betapa hebatnya Tuhan. Asalnya saudara, asalnya kita mau sungguh-sungguh nurut sama Tuhan. Berjalanlah dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan rohnya, Roh Kudus saudara. Jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Kalau sampai berbuat dosa cepat menyesal, datang pada Tuhan, mengaku ya, berjanji bertobat, tinggalkan dosa, minta pengampunan dan berani percaya Tuhan beri pengampunan. Tuhan bisa pulihkan, Tuhan tanggung semuanya. Maka saudara lihat karya Tuhan. Bersyukur kalau bulan ini seri khotbahnya dibawa terbang tinggi. Karena itu hatinya Tuhan. Ingin anak-anaknya berhasil. Ini anak-anaknya sukses. Saya percaya saudara sebagai orang tua ingin anakmu naik. Ingin anakmu sukses. Ingin anakmu berhasil. Apalagi Bapak yang di surga. Beri tepuk tangan untuk Bapak kita yang di surga. Luar biasa sekali saudara. Iya, sejak kita baca Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu. Sampai siapa? Masa tuamu. Bukan hanya waktu bayi. Bukan pada masa kanak-kanak saja. Bukan waktu masa mudamu saja. Sampai masa tuamu. Kata sebelah. Sampai masa tuamu. Sekarang belum tua ya, nanti kapan-kapan ya tua. Pokok sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Artinya aku tidak berubah.
Dulu aku menolong kau, sekarang aku akan menolong kau, kelak aku akan menolong kau. Dulu aku menyertai dengan kuasa yang tinggi, sekarang tetap selamanya. Dulu aku sudah menanggung, sekarang dan seterusnya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Sama. Dan sampai masa putih rambutmu, sekalipun kadang-kadang gak kelihatan karena disemir gitu saudara. Lo bisa tahu saudara, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Menggendong kita. Saudara, itu Tuhan. Hanya kadang-kadang kita itu gak nyadari kalau Tuhan itu menggendong kita. Ada sebuah kisah, itu ilustrasi seorang yang dapat penglihatan dari Tuhan. Dia ketemu Tuhan, diberi penglihatan di pantai, ya padang pasir. Saudara, ada 2 pasang telapak kaki. Dia tanya Tuhan, 2 pasang telapak kaki itu telapak kaki siapa? Tuhan ngomong, itu telapak kakiku dan kamu. Nah, artinya disertai oleh Tuhan. Dia senang, wah Tuhan menyertai aku terus. Lalu diikuti sampai di satu tempat, wah mulai terjal, ada batu karang, ada macam-macam. Telapak kakinya tiba-tiba tinggal 1, enggak 2 lagi. Lalu dia mulai mikir, loh Tuhan, ini kalau sampai tempat yang terjal kok malah aku ditinggal. Aku sendiri tidak 2 lagi telapak kakinya. Oh gimana Tuhan, kalau yang pasir biasa kan tidak apa-apa. Tuhan nyatakan, ini kalau sudah di sini kok malah ditinggal. Tuhan ngomong apa? Bukan, itu telapak kakiku kata Yesus. Lalu dia lihat telapak kakiku, aku gendong kamu. Kita harus menyadari, Tuhan itu menopang kita sampai masa tuamu. Sampai masa putih rambutmu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan terjal, dalam keadaan tidak baik, Tuhan menyertai, Tuhan menggendong. Aku telah melakukannya, sudah, dan mau menanggung kamu terus menerus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tangkap saudara, Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Lah, saya mengalami banyak sekali. Kebetulan saya baru pulang dari India kemarin. Saya pakai contoh karena sepanjang jalan saya mengalami seperti ini saudara. Penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu luar biasa sekali. Seperti dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Jadi ceritanya Senin yang lalu jam 6 pagi saya sudah berangkat dari Roma. Ya, naik pesawat dari airport ke Bali. Lalu transit dari Bali ke Singapura. Lalu transit lagi Singapura sampai India. Hyderabad saudara. Sampai sana, jam sana saudara sampai sudah 11 malam. Kalau sini sudah lewat saudara karena jamnya beda. Itu perjalanan jauh. Itu hari apa? Senin. Lalu Selasanya kita mulai ikut saudara. Ya. ASEAN Leader Summit coba dikeluarkan. Nah ini saudara ya, ASEAN Leader saudara ya. Jadi saudara yang mengadakan tim dari Korea itu ya. Dulu tempatnya Yonggi Cho, ini Lee Yong Hun, ini Satish Kumar ada di India. Jadi kita ikut pertemuan, lanjutkan lagi. Iya, ini saudara biasanya hanya sedikit 20 orang atau berapa, tapi kali ini diperbanyak. Karena sedikit itu hanya orang-orang yang kira-kira dipandang bisa punya dampak, punya ya gerakan sehingga bisa punya dampak untuk Asia dan lain-lain saudara. Ya, tapi sekarang sudah lebih banyak lagi. Lanjutkan. Ya, ini yang pertama adalah ini member yang jadi member lah gitu saudara, ya, jadi anggota. Saudara, ini Pak Arifin, saudara tahu ya, Arifin. Ini Lee Yong Hun, jadi penggantinya pendeta Yonggi Cho. Ini Den Bagus dan kacungnya Tuhan Yesus gitu saudara. Ya ini dari India, ini Satish Kumar saudara. Ya ini semua, ini dari Jepang, saudara ini Filipina. Sekalipun orang Barat tapi membalakkan di Filipina. Ya ini ada banyak sekali, ada Vietnam, ada Singapura, ada Hong Kong dan macam-macam saudara. Myanmar, lah ini anaknya Yakub Nahwe, yaitu Yohanes Nahwe, karena Yakub Nahwe sejak dari dulu memang belajar di sana dan ada member. Lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Ini ditambah beberapa orang karena ingin ditambah tadi. Lanjutkan lagi. Ya, ini siapa ya saudara? Ini Lee Yong Hun saudara. Tinggi saya ya saudara, ternyata dengan dia ya. Dia duduk saudara. Saya dengan dia ya. Lanjutkan lagi. Ini Satish Kumar saudara ya. Saudara, saya pakai ini alat saudara.
Saya beli karena saya nggak bisa bahasa Inggris, berangkatnya satu orang supaya itu alat penerjemah. Sana ngomong Inggris, saya dengarkan Indonesia gitu saudara. Tapi belum terlalu sempurna, baru kira-kira 70% gitu saudara. Tapi minimal bantulah sedikit-sedikit saya bisa jelas ya. Lanjutkan lagi. Saudara, lah ini dulu ngantor kita waktu di sana 7 tahun yang lalu kita pernah ke sana. Dia yang ngantor, lihat setiap tempat, lihat gontong nasinya. Orang 3 bisa masuk untuk masak nasi dan macam-macam. Lanjutkan. Ya, saudara, ini sama tadi dari Indonesia saya, ya Yohanes, dan ini saya ini Pak Arifin. Lanjutkan. Ya, ini dari Hong Kong. Pernah saya undang ke gereja kita. Lah ketemu saya, dia cerita, wah bersyukur terima kasih. Waktu datang gereja kita, sekalipun dia khotbah, tapi belajar dengan gereja kita. Bagaimana Tuhan berkarya sampai terus bertumbuh. Lalu pulang dipraktekkan saudara. Dan dia semangat sekali. Sekarang gerejanya ngalami revival. Gerejanya ngalami ya Tuhan Raya saudara. Dia terima kasih sekali. Ya dengan Tuhan dan dengan gereja kita. Lanjutkan. Ya saudara, ini dari Rebo di sana itu ada 2 gedung, satu paling besar, ini yang agak kecil di tempat yang baru, saudara. Ini seminar dari pagi sampai jam 3, ya ada di sini. Lanjutkan lagi. Lalu sorenya kita datang di KKR dan ternyata tepat ulang tahun ke-19 gereja ini. Nah itu tadi acara, ini saudara ada ya ulang tahun yang ke-19 saudara. Ya ini wanitanya Satis Kumar, ini istrinya saudara. Ternyata ulang tahun. Lah bagi kita itu kagum saudara. Saya pernah katakan ini gereja yang pertumbuhan paling cepat. Dulu 7 tahun sebelumnya kita ke sana, mereka baru 12 tahun. Dan saudara tahu enggak? Wah jiwa baru banyak, tiap kebaktian ini jiwa baru, di jiwa baru. Saya pernah datang di satu ruangan, dikumpulkan jiwa barunya aja hampir 1000 orang. Jiwa barunya loh saudara, banyak. Di sana jiwa baru bisa ketahuan karena semua pakai kartu itu loh. Mau masuk harus seperti pintu di stasiun apa-apa, pakai kartu buka baru. Yang jiwa baru nggak mungkin bisa, jalur khusus lalu ditempel bahwa ini adalah pendatang baru, ini tamu gitu saudara. Lalu dibuatkan. Jadi bisa di follow. Sekarang ulang tahun 19 mereka waktu khotbah berkata saya di rumah, sekarang sudah sekitar 400.000. Pertumbuhan cepat sekali saudara. Saya percaya itu luar biasa. Ya lanjutkan lagi. Bagi Tuhan gak ada yang musai saudara. Cepat seperti itu. Ini Liongun tadi. Saya sengaja menggunakan ini supaya bisa lihat. Ini gedung yang utamanya. Dulu kita ke sana ini juga sudah ada. Kalau dulu yang ikut kita ya saudara bisa lihat dari sana terus sampai ke sini saudara. Ini kapasitasnya 18.000. Bangunnya hanya dengan waktu 54 hari. Ya betul saudara. Ya ini Tuhan itu, ini sengaja saya tunjukkan betapa besarnya Tuhan. Jangan takut dengan banyak, jangan khawatir dengan banyak. Asal kita hidup sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan, taat dengan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkarya tidak terbatas, karena kuasanya tidak terbatas, penyertaan tidak terbatas. Lanjutkan lagi. Ini Satis Kumar ya lanjutkan lagi. Iya, ini pemberian kenang-kenangan. Lanjutkan lagi. Iya, lalu ini saudara, makan dosa India. Biar ya saudara. Jadi ini hari Kamis saudara. Tadi Senin, Selasa, Rabu ya sampai malam. Kamis pagi breakfast saudara. Saya dikasih makan. Lalu ya beberapa teman itu, wah kok baca makan dosa gitu saudara. Dia ngomong ternyata apa? Makanan ini namanya dosa. Kalau saudara di sana ya restoran pesan dosa ya metunya seperti itu saudara. Jadi teman ngomong, kok baca kok makan dosa. Saya ngomong, Ben, dosanya dimakan gentek wis ora ono dosane. Lah gitu saudara. Ya ini aja untuk intervensi. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Saudara, makan di mall saudara. Itu pagi toh.
siangnya kan harus makan karena pesawatnya jam 11 malam, saudara. Ya, kita ke mall, saudara. Ya, ke mall, saudara. Ya, teman saya punya uang sedikit untuk taksinya. Di sana dia sudah habis, lalu mau pesan makan. Cari apa ya, mumpung di India kok, yang terkenal di India apa gitu. Kita cari ada restoran yang cukup besar, saudara. Ya katanya itu terkenal, masuklah. Makan, saudara. Makanan di sana itu wah, rempah-rempahnya tajam sekali, juga pedas sekali, saudara. Pokok sikat makan, wong nyoba kok, saudara. Lalu selesai mau bayar, saya keluarkan, saya membawa uang dulu 7 tahun yang lalu ke sana masih sisa 1 kepek gitu, saya membayar. Dia bilang, ini sudah tidak berlaku uangnya. Waduh, saudara, uang 1 kepek itu gak laku. Temannya Pak Arifin dan yang lain gak bawa uang, saudara. Uang India gak ada. Punya uang gak bisa bayar. Loh betul, saudara. Lah gimana? Keluarin kredit card kalau itu. Bayar dengan kredit card. Dijawab lagi, gak bisa kredit cardnya. Bisanya kredit card lokal. Kalau dari Indonesia itu internasional, gak bisa. Ayo gimana lagi? Gimana Pak Silvanus? Kredit card ya gak bisa. Uang yang dibawa yang gak bisa. Bingung, lah ini gimana sudah makan loh. Kalau belum terlanjur makan ya puasa lah gitu, saudara. Nah sudah makan loh. Sampai akhirnya pimpinannya datang. Ya karyawan bilang, ini ada turis ini. Makan tapi nggak bisa bayar. Lalu akhirnya dicarikan di daerah lain yang punya alatnya untuk kredit card yang internasional. Jadi dicarikan, dia ketemu, kita ke sana, gesek pakai kartu, saudara. Lega gitu. Saudara tepuk tangan, tapi kita baru lega keluar, mau pulang. Mau naik taksi, uangnya gimana? Nggak punya uang lagi, saudara. Mau naik taksi, bayarnya gimana? Cari ATM, nggak ada. Itu mall terbesar loh di kota itu, nggak ada. Cari money changer, tempat penukar uang, nggak ada. Ayo gimana? Gimana Pak Rangga? Jalan kaki jauh, saudara. Ya sudah, kita ya pokok percaya saja. Tuhan sertai. Lalu kita lihat ada Starbucks kan internasional. Sudah duduk situ aja pakai kredit card pasti bisa. Ya sudah, pasrah saja Tuhan. Kita sudah di sana sedang duduk-duduk. Lalu Tuhan kirim malaikatnya yang dari Hong Kong, dari Malaysia datang di situ juga, saudara. Dia cerita dia juga baru selesai makan, mau pulang tapi ada salah satu kok pengen apa namanya Starbucks, saudara. Yang lain udah kenyang baru makan kok Starbucks lagi. Tapi dia terdorong. Itu saya percaya bukan karena itu. Disuruh Tuhan datang bayari dulu inilah. Gitu toh saudara, betul gak saudara? Nah kita sudah tidak punya jalan keluar gak? Tapi Tuhan bisa buka jalan. Ya sudah dibayar dia semua. Starbucksnya, minumannya, tambah lagi. Taksinya dibayari dia juga. Ikut Tuhan, itu nggak usah takut. Banyak kita nggak ngerti, tapi Tuhan sudah atur semua. Itu bukan delalah, itu diatur oleh Allah. Setuju saudara? Ya, jadi bisa balik hotel, saudara. Sampai ya jam 7 kita mau berangkat ke airport, saudara. Ya, kita berangkat bersama. Wah, seneng kok saya. Pakai kembaran gitu, saudara. Mana lah ini kembaran, saudara. Pendeta kembaran gitu, saudara. Iya, biar apa? Biar bersatu. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Bangun kesatuan, kerukunan. Jangan mau kalau diadu domba, harus bersatu. Gereja bersatu, hamba Tuhan bersatu, jemaat bersatu, komsel bersatu, gereja kita bersatu. Amin. Iya, saudara, penting. Ya, lalu sudah sampai sana, selesai semua. Lapar atau sudah belum makan, saudara. Lalu ada McDonald kita di sana, tapi McDonald itu internasional, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol. Ada satu lagi, ya, lalu cerita pulang toh baru bayar hotel toh. Saya mereka itu ngomong, wah kita bayar ini, malah karena Kamis harusnya sudah keluar toh, tambah Jumat karena kalau enggak jam 12 dia harus sudah keluar. Mau kemana? Pada 11 malam kok, saudara. Saya bilang, ya mereka bilang, wah tambah, bayarnya tambah lagi hotelnya. Saya itu bingung, kenapa? Waktu mau berangkat, yang ngurusin Galuh, sudah urusin sana. Hotelnya biaya sekitar, coba nanti tarik Galuh lagi ya, sekitar 6 juta, saudara. Lalu saya suruh Galuh tanya, pakai kredit card bisa enggak? Kalau enggak bisa ya saya tukar uang maksudnya di sini. Oh bisa,
Tapi berapa hari dikabari lagi, oh puji Tuhan Pak, nggak usah bayar Pak Ubadza, dibayar oleh panitia. Jadi Pak Ubadza nggak usah bayar. Yang saya heran bukan itunya saudara, semua bayar. Semua yang dari Indonesia yang bayar, bantuan lain-lain. Yang dari Singapura yang bayar, dari mana tadi Hong Kong bayar, dari ada Malaysia yang bayar. Kok bisa aku sendiri yang nggak bayar? Loh betul saudara, sampai sekarang pun saya belum tahu kenapa. Kok yang lain semua bayar, saya nggak usah bayar. Karena firman hari ini terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ada penyataan, ada kemurahan untuk membuktikan, untuk meneguhkan firman Tuhan juga. Betul nggak? Ada waktu memang kita diproses, saudara selalu. Tapi ada waktu Tuhan tunjukkan kebesarannya, kasihnya. Supaya kita tahu di proses pun Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, setelah itu naik pesawat terbang. Saudara, terbang sampai Singapura, transit 3,5 jam. Nah, saya tidak tahu karena apa, atau karena makanan di sana, ya perut saya belum biasa, mules saudara. Lalu saya karena 3,5 jam mau cari bubur. Nah, saya biasanya kalau di lounge, saudara, itu ada bubur. Saya tanya, di mana lounge-nya? Di airport nih. So dikasih tahu di sana. Saya menuju sana. Baru sudah mau sampai, lihat sudah kelihatan lounge-nya, sudah mau masuk, tiba-tiba saya dengar, Pak Ubadza. Saya kaget kok dicari orang. Pak Ubadza. Saya lihat depannya, persis di depannya lounge. Itu ternyata pelayan Tuhan kita di Bali, ke Bali saudara. Dia punya apa? Refleksi saudara. Di sana dan 2 tokonya saudara. Bali Banana kalau saudara di sana. Ada 2 counternya. Pak Ubadza, oh dia ada di sini. Kok nggak kabar-kabar saya mau? Ya memang saya cuma transit kok. Maksudnya nggak mau merepotkan kok. Jadi nggak ngabari. Wah harusnya kabari macam-macam. Lalu dia tanya nanti terbangnya jam berapa? Oh 3,5 jam lagi. Langsung dia ngomong kalau gitu saudara. Kalau gitu Pak Ubadza refleksi dulu. Biar nggak capek katanya. Saudara. Saya ngomong saya itu mau cari bubur. Karena saya butuh bubur. Ya lambung saya agak gak enak gitu. Sudah Pak Ubadza di sini refleksi. Tak golek ke bubur. Jadi saya refleksi tempatnya dia cari buburnya. Saya refleksi itu sampai tidur, nggak tahu. Sudah selesai nggak tahu. Waktu saya bangun, buburnya sudah ada. Tur enak. Gratis. Ditambah lagi loh, saudara tahu nggak? Ditambah lagi apa? Dia karena memang orang di airport ya, dia punya situ, diurusi tiket saya. Dicari ke dia tempat duduk di depan dan saudara tahu nggak? 1 baris ada 3 ya. Saya duduk tiket saya di tengah, kanan kiri kosong. Tujuannya apa? Supaya enak toh duduknya. Kalau desak-desaan, kalau capek toh saudara. Itu diatur seperti itu saudara. Saya masuk aja kaget loh. Ini hampir penuh semua loh. Kok saya bisa duduk di situ kanan kiri nggak ada orangnya? Delala, bukan delala, diatur oleh Allah. Karena sedang firman Tuhan ini seperti naik first class, terbang tinggi. Terus dari Bali terbang Solo, begitu turun Solo, surprise lagi. Saya disambut oleh wanita yang bagi saya paling cantik di seluruh dunia. Wah, saya lihat ini saya sudah membuka Isa. Wah, kelihatan cerah. Itu hari Sabtu berarti Jumat sore sampai di rumah. Mau melayani Berkelnet. Sabtunya sudah melayat Pak Freddy Riva itu pendeta ya. Pulang langsung dapat kabar. Pak ada yang hubungi. Saya kan nanti Agustus mau ke Nigeria. Tempatnya di sana. Ada mau mengupgrade tiketnya Pak Ubadza. Mau di-upgrade jadi bisnis. Loh kok bisa pas lagi saudara? Itulah Tuhan. Belajarlah hidup yang berkenan. Belajarlah jadi anak yang menyukakan hatinya Tuhan. Belajarlah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari anugerah kepada anugerah yang luar biasa. Amin. Siapa mau hidup seperti first class, ya hidup dalam kasih karunia, anugerah, beri tepuk tangan yang meriah.
Nah sekarang kita belajar sedikit saudara, gimana kita bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, yaitu kuncinya masuk dalam perjanjian baru. Saudara ingat ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama adalah hukum Taurat, saudara. Itu keadilan, salah ya hukuman, sudah nggak ada pengampunan. Betul nggak saudara? Kerja keras baru dapat berkat, nggak kerja keras ya nggak dapat berkat, saudara. Pokok keadilan. Perjanjian baru beda karena korban Yesus di atas kayu salib. Orang berdosa pun makhluk mau bertobat, terima kasih karunia, bisa diampuni, bisa dipulihkan, bisa diselamatkan, bahkan bisa diberkati, bahkan bisa diangkat oleh Tuhan, bahkan bisa dipakai oleh Tuhan. Itu perjanjian baru. Hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia. Kita harus berani hidup dalam perjanjian baru, saudara. Percaya di situ, saudara. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktu, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Saya ulangi ya, perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, itu perjanjian lama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Artinya gini, dulu mereka teriak ditolong oleh Tuhan sampai dengan saya Raja Wali, hidup dalam anugerah. Di padang gurun ada anugerah, ada mujizat, ada berkat. Tapi lama-lama itu lupa dengan Tuhan. Saudara, dianggap biasa, mujizat biasa, seperti nggak ada apa-apanya. Hatinya tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka mulai hidupnya nggak baik juga. Banyak orang seperti itu. Dulu terkapar, datang pada Tuhan, ditolong. Wah, Tuhan luar biasa, macam-macam. Setelah makin maju, lama-lama luntur. Lama-lama nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Lama-lama beda, hidupnya asal-asalan. Lama-lama hatinya jauh dari Tuhan. Saya ajak saudara uji hati. Jangan sampai berkat yang begitu besar kita nggak bisa merasakan lagi. Renungkan kebaikan Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Engkau akan kagum, engkau akan terharu, engkau akan memuliakan Tuhan. Engkau akan belajar membalas kebaikan, cinta kasihnya Tuhan. Engkau akan setia, engkau akan tetap taat, engkau tidak menyimpang. Renungkan kebaikan Tuhan. Jangan sampai itu hilang. Betul? Kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Betul enggak? Semuanya saudara. Sebab tanpa Tuhan mau kerja keras, kalau tidak diberkati yang sulit sekali akan bisa berhasil. Ya, saya lanjutkan lagi saudara. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka, saudara, dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang penting saudara tangkap, akan ada perjanjian baru yang diberikan kepada kita. Hiduplah di situ. Jangan hidup dari hukum Taurat saja. Saudara yang jatuh dalam dosa, saudara dengar. Jangan saudara merasa sudah pernah dosa ya sudah habis. Tuhan gak suka lagi, saudara dibuang, tidak. Di perjanjian baru, asal mau bertobat ya, ada pengampunan, ada pemulihan, ada kasih karunia. Bahkan saudara mau berikan hidupmu dipakai, kok akan dipakai Tuhan luar biasa. Betul saudara? Saudara pernah mengalami kesalahan, terkapar. Kalau hukum lama ya sudah habis ya udah. Dulu judi habis ya sudah habis. Tapi dalam Tuhan ada kasih karunia, ada anugerah, ada kemurahan yang bukan karena usaha kita, yang bukan karena kemampuan kita. Hidup di situ saudara. Lalu percaya, diimani. Saudara, diimani saudara. Sebab kalau enggak kita masih perjanjian lama ya kita hanya kalau mau kerja mati-matian baru bisa cukup. Enggak ya enggak cukup. Tapi ada berkat, ada kasih karunia. Apalagi kalau kita mau dipakai jadi saluran berkat, itu sudah otomatis Tuhan limpahi supaya kita jadi saluran berkat. Iman, saya ingatkan saudara, banyak orang ngomong percaya belum tentu percaya. Percaya saudara, Tuhan akan bawa terbang tinggi, percaya? Saudara percaya? Angkat tangan dan katakan percaya kalau yang percaya. Tapi saya katakan belum tentu percaya. Ngomongnya boleh percaya. Saudara,
Angkat tangannya boleh percaya, tapi belum. Akan kelihatan. Waktu belum dijawab, tetap mantap atau tidak. Iman itu apa? Percaya sekalipun belum melihat. Betul enggak? Enggak lihat, enggak ada bukti, belum ada bukti. Percaya sungguh-sungguh. Percaya sekalipun belum ngalami, belum sembuh, berkatnya belum dalam. Percaya. Itu iman. Saudara, sedang ada apapun tetap percaya. Tetap percaya. Kalau saudara terima perjanjian baru, bukan perjanjian lama, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan diimani. Dilakukan. Perintah Tuhan dilakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan. Tidak menyimpang. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Cepat atau lambat pun saudara akan lihat kasih karunia Tuhan. Lalu satu lagi saudara, yaitu deklarasikan. Ya, perkataan iman, perkataan profetik, saudara, dengan pengurapan Roh Kudus, saudara, terus deklarasikan karena perkataan ini ada kuasanya, saudara. Ya, waktu kita berani deklarasikan dengan iman, dengan pengeluaran Roh Kudus, kuasa itu akan mengalir dan menciptakan yang tidak ada jadi ada, akan mengalir yang menciptakan gelap menjadi terang, akan menciptakan yang tidak baik jadi baik. Deklarasikan. Kalau saudara lakukan semuanya, saya jamin. Saudara taati firman Tuhan, saya jamin. Saudara akan lihat dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Sehingga hidupmu menang. Sehingga hidupmu bisa penuh anugerah. Yang lebih penting lagi, sehingga hidupmu berarti, berguna. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Hidupmu bisa dipakai Tuhan. Jadi berkat. Benar? Perjanjian baru saudara harus tangkap. Tuhan kita bukannya adil, tapi juga penuh dengan kasih. Dia sudah korbankan. Tapi untuk menerima itu harus diambil dengan iman. Tangkap dengan iman. Tanpa iman gak bisa. Iman itu dasarnya. Ya, terus deklarasikan. Itu kuasa menciptakan. Dan saudara lihat karya Tuhan dinyatakan. Kasih karunia Tuhan menjadi luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Nanti ada videonya, tapi supaya saudara bisa nangkep karena ada kaitannya dengan ini juga. Saudara, saya bacakan dulu, bisa dikeluarkan mungkin PowerPoint-nya. Ya, saudara ya, coba dilanjutkan. Ya, terus PowerPoint-nya. Ya, anak kami Michael ya ingin melanjutkan sekolah ke seni. Padahal kami ingin anak kami sekolah ke jurusan apa? Militer. Saat itu kami sempat menentang keputusan Michael, anaknya, untuk sekolah di Korea karena keuangan kami. Namun anak kami tetap beriman. Jadi satu, beda, orang tua ingin militer, dia seni. Kedua, wah ke Korea biayanya berapa saudara. Ya ditentang tapi anaknya tetap punya iman. Tetap punya iman. Ya lanjutkan lagi. Tahun 2017 bulan November benar Michael bisa ke Korea dan mendapat beasiswa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berani percaya. Gak punya orang tuanya uangnya, tapi Tuhan bisa buat. Yang tidak ada, jadi ada. Ada kasih karunia. Jangan batasi kuasa Tuhan, orang tua. Jangan batasi ya karya Tuhan, ada kasih karunia. Anak-anak jangan putus asa, sekalipun orang tua gak mampu. Jangan batasi, ada Bapa di surga yang maha mampu, yang maha kasih. Jangan batasi. Padahal ini belum pernah terjadi untuk warga ya negara asing. Beasiswa gratis di sekolah itu belum pernah, ini pertama kali. Sekalipun belum pernah terjadi, jangan batasi. Paul Baca sempat mendoakan Michael akan jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Dan ini kami imani. Jadi waktu UC, ini dari Jogja, ke sini minta doakan. Waktu saya doa, saya rasa Tuhan berkata, jadi berkat bangsa-bangsa, dibawa sampai bangsa-bangsa gitu saudara. Dia imanilah, ini waktu yang minta didoakan saudara. Ini ibunya, lanjutkan. Iya saudara. Lalu saat itu Michael berkata dia sudah mengajukan beberapa proposal, namun belum ada respon. Ya, sekalipun belum ada respon, dia sudah usaha. Tapi tetap saja diimani, ibunya ganti, kuatkan. Komsanya kuatkan dia. Lanjutkan. Ya, bertepatan di gereja doa puasa 40 hari. Baru 1 minggu saya doa puasa. Tuhan menggerakkan saya untuk doa puasa 100 hari.
tidak 40 gitu saudara. Iya, mujizat Tuhan terjadi. Michael dapat panggilan untuk memerankan peran ya di beberapa film di Korea. Saudara, tahun 2022 Michael syuting film dan dia memerankan peran yang membuat dia harus latihan diving atau menyelam ya, dan tahun 2023 filmnya tayang. Saudaranya bisa lihat drakor gitu saudara, tapi dia jadi pemerannya drakor gitu saudara. Dia film-film drakor saudara. Kenapa? Berani percaya di dalam Tuhan ada kasih karunia, berani hidup dalam tuntunan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan saudara. Lanjutkan lagi ya, ini saudara, ini semua pokok filmnya. Judulnya Pombo nanti dilihat aja saudara. Ini kesaksian orang tua tapi ada judulnya. Ya lanjutkan. Untek. Tapi sebentar lagi videonya akan ditayangkan. Saudara, saya ajak lihat, itulah rencana Tuhan. Semua enggak kebetulan. Tuhan sedang berkata, setiap orang tua itu ingin anaknya maju. Setiap orang tua itu ingin anaknya sukses. Kalau ada orang tua enggak senang anaknya maju, mungkin ya. Loh, ya toh, apa ada anak orang tua ingin anaknya gagal? Gak ada. Kecuali disakiti terus sakit hati. Itu orang tua yang sakit hati. Yang normal pasti ingin anaknya maju. Betul? Apalagi Bapak di surga. Saudara tahu hatinya dia. Dia ingin kita jadi berkat. Bukan orang gagal. Orang berhasil jadi berkat. Orang bisa dipakai Tuhan. Orang yang bisa memuliakan namanya Tuhan. Semua bangkit berdiri. Terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama terbang tinggi bagai raja. Pujikan dengan yakin, pujikan dengan iman saudara. Percayai firman Tuhan, tangkap firman Tuhan. Ya, imani, deklarasikan dalam perkataan profetik. Jangan badai ku kan terbang tinggi. Semua angkat tangan saudara. Datang sendiri pada Tuhan secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau yang berfirman dan Engkau yang menggenapi firman-Mu. Setiap Engkau sabdakan dalam gereja-Mu, selalu Engkau genapi. Oh, kami bersyukur Engkau bawa gereja-Mu ini terus terbang tinggi dengan tuntunan yang daripada Tuhan, dengan penyertaan dari Tuhan. Oh, berjalan gereja ini dalam karya Tuhan, tuntunan Tuhan yang nyata. Tuhan berkati setiap jemaat. Biar firman-Mu menjadi rema, biar firman-Mu menjadi pewahyuan, biar firman-Mu menjadi pembukaan ilahi, biar firman-Mu dituangkan, dinyalakan dalam roh kami, biar firman-Mu digenapi. Setiap jemaat dapat pembukaan ilahi, mengerti tentang Tuhan, hatinya Tuhan, jadi pewahyuan, bahkan jadi rema untuk setiap kami tangkap Tuhan. Janji-Mu, firman-Mu terjadi, kami akan terbang tinggi Tuhan, karena sayap Raja Wali yang Kau berikan kuasa. Engkau menyertai dengan kuasa yang maha besar. Engkau menanggung setiap kebutuhan kami. Hari demi hari, selalu Tuhan Engkau melihara, selalu Engkau sertai, selalu Kau tanggung setiap kebutuhan. Orang lapas sakara yang sakit berseru pada Tuhan, dia dokter di atas segala dokter, yang kekurangan berseru pada Tuhan. Oh, dialah sumber berkat. Oh, yang jalan buntu berseru pada Tuhan. Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Oh, imani sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Tuhan tetap dia. Tuhan akan menggendong kau, Tuhan akan menyertai kau. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Engkau akan naik dan bukan turun. Oh, Tuhan akan pakai hidupmu
setiap doa. Hamba-Mu dukung setiap doa yang sedang dipanjatkan. Yang berdosa ampuni Tuhan. Oh Tuhan pulihkan. Oh yang sakit Kau sembuhkan. Oh apapun yang dihadapinya, sekali lagi Engkau yang backup, Engkau yang tuntun, Engkau yang membuatnya berhasil. Oh tidak ada yang terkapar selamanya. Yang terkapar dibangkitkan Tuhan, dibawa terbang. Yang stagnasi dibangkitkan, dibawa terbang. Yang sedang alami problema yang besar, oh sangat besar, Engkau menyertai dengan kuasa-Mu. Engkau menanggung setiap kebutuhan dengan berkat-Mu yang lebih besar. Orala pasakara pasang, yang butuh pasangan hidup, yang butuh keturunan, yang butuh rema, yang butuh mujizat, yang butuh karya-Mu nyata. Tuhan Kau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan, Engkau yang melimpahi dengan kasih setia. Jadikan sore ini sore rema Tuhan diberikan, sore jawaban doa diberikan, sore kairos Tuhan datang atas gereja-Mu, atas setiap kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk bawa kegerakan besar. Hai zaman lawatan Tuhan yang besar, hai zaman sungguh-sungguh Tuhan pakai setiap kami. Kami tahu Tuhan, sesuatu yang luar biasa sudah Kau katakan, sesuatu yang luar biasa sudah Kau berikan. Jadi sesuai yang Kau katakan, jadi sesuai yang Kau rindukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.